di September ini kembali ya, sejak bulan Juli kita telah masuk satu tema tahunan yang baru yaitu obedience. Ya, ini adalah tema tahunan yang Tuhan berikan kepada kita, sebuah kegerakan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi dengan kata lain, ya tema tahun kita adalah ketaatan. Di sini kita akan belajar bagaimana hidup dalam ketaatan dan berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan, kepada kebenarannya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, di September ini ya saya akan kembali ya berbicara hal-hal yang berhubungan dengan ketaatan. Jadi seri khotbah di September ini adalah taat berdoa. Dan minggu ini saya mulai dengan tema esensi doa. Ini tema hari ini ya, esensi doa. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa saat kita berbicara tentang doa, maka kita tahu bahwa doa adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan apa? Dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, doa adalah satu hal yang akan selalu ada lengket dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bahkan ada yang berkata seperti ini, doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Amin saudaraku sekalian. Oke. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Permisi tanya saudaraku sekalian. Kita menemukan satu kenyataan bahwa ada banyak orang Kristen ya yang jarang berdoa. Ya, ada banyak orang Kristen yang tidak punya kehidupan doa. Ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh berdoa. Oleh sebab itu ketika kita berkata doa adalah nafas kehidupan orang Kristen, maka kalau orang Kristen itu tidak berdoa maka dia tidak bernapas. Yang mana artinya dia itu mati. Dan saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita bisa dengan sangat gampang, sangat mudah kita menemukan apabila ada orang Kristen yang hidupnya itu tidak berdoa atau dia tidak punya ya kehidupan ya doa, maka rohaninya itu mati. Kalau rohaninya itu mati, saudaraku sekalian dengan mudah kita akan tahu bahwa hidupnya itu lemah. Dia adalah orang Kristen yang lemah. Kenapa? Kalau rohaninya mati, maka dia akan mudah jatuh di dalam berbagai godaan, berbagai cobaan. Dia akan jatuh di dalam berbagai kelemahan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya saya mengajak saudara untuk mengerti terlebih dahulu akan hal doa ini. Nah, oleh sebab itu mari perhatikan kehidupan kita dalam waktu yang singkat. Saya rindu Anda menemukan apa itu esensi doa, mengerti apa itu esensi doa dan bagaimana saudara bisa berjalan dalam kehidupan doa dan bagaimana saudara membangun kehidupan doa saudara. Mari kita mulai dengan firman Tuhan. Saya akan sampaikan 3 ayat ya yang pendek ya yang berhubungan dengan doa. Kita mulai dengan Roma 12 ayat yang ke-12 bagian C ya. Roma 12 bagian C, dan bertekunlah dalam doa. Lalu Kolose 4 ayat 2a, bertekunlah dalam doa. 1 Tesalonika pasal 5:17, tetaplah berdoa. Dari ketiga ayat ini kita menemukan bahwa 3 ayat ini sifatnya adalah perintah. Oke? Kita lanjut saudaraku sekalian, Yeremia 29 ayat ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, Matius 21:22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu terakhir, Yohanes 14:14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Saudaraku sekalian, 6 ayat dari firman Tuhan yang kita baca, 6 ayat yang berhubungan dengan doa, kita akan menemukan bahwa ya doa itu merupakan perintah daripada Tuhan sekaligus merupakan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, apabila saudara memperhatikan 3 ayat di atas itu adalah perintah Tuhan ya untuk kita. Tetapi 3 ayat belakang ya itu merupakan janji Tuhan ya kepada kita. Karena itu saudaraku sekalian, ya di sini kita menemukan Tuhan yang memerintahkan kita untuk berdoa juga adalah Tuhan yang memberi janji bahwa Dia akan mendengarkan, bahwa Dia akan mengabulkan doa yang kita naikkan kepada Dia dengan iman.
Amin saudaraku. Nah ini adalah hal yang sangat luar biasa yang saya rindu saudara sungguh-sungguh mengerti, menyadarinya. Ya dengan kata lain kita bersyukur bahwa kita sebagai orang Kristen, Tuhan menaruh sarana ini seperti dengan doa di dalam kehidupan kita. Ya, kita menemukan bahwa doa adalah hal yang harus kita lakukan ya karena dia perintah. Ya, tetapi saudara doa juga merupakan sebuah solusi karena dia adalah janji yang Tuhan berikan pada kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, di sini saya rindu saudara mengerti, Tuhan memerintahkan kita berdoa. Kenapa Tuhan memerintahkan kita berdoa? Karena bagi Tuhan kita adalah bagian daripada Dia. Ya, Tuhan itu memberi kita perintah karena kita adalah miliknya, kita adalah kepunyaannya, kita adalah ya bagian daripada kerajaannya. Oleh sebab itu dia memberikan kita perintah. Ya, nah di sini adalah hal yang sangat menarik. Ya, Tuhan itu ya begitu memperhatikan kita. Oleh sebab itu selain dia memberi perintah, dia juga memberikan janji untuk kita. Jadi saudaraku sekalian, hari ini mari kita jangan ya sampai tidak berdoa, ya jangan sampai kita tidak punya kehidupan doa. Mari kita kembali. Nah saudaraku sekalian, dari sini kita bisa menemukan, kita bisa melihat bahwa doa itu merupakan sebuah kekuatan bagi kita sebagai orang Kristen. Ya, doa adalah sebuah kekuatan bagi kita sebagai orang Kristen. Bahkan saudaraku sekalian, ada orang berkata bahwa doa itu adalah senjata bagi kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi berbagai serangan dan godaan daripada setan. Karena itu saudaraku sekalian, mungkin kita mengenal ya ada sebutan doa peperangan rohani. Ya, itu doa selalu kita pakai untuk apa? Ya, untuk kita lihat waktu ada doa pelepasan, kita akan pakai itu doa peperangan rohani. Atau kita, ya ada orang berkata, kayaknya rumah gua ada sesuatu nih, kita pergi lalu kita doakan peperangan rohani. Ya kenapa demikian? Karena doa adalah kekuatan bagi kita. Ya kita bisa melakukan banyak hal ya melalui doa. Ya oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya kita menemukan ya bahwa doa selain dia mengandung kuasa Tuhan, ya doa juga merupakan sarana di mana kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku sekalian, saya akan memberikan beberapa gambaran ya tentang bahwa doa itu adalah sebuah sarana yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, doa adalah sarana untuk menghasilkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 18, firman Tuhan berkata seperti ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Amin. Saudaraku sekalian, perhatikan ayat ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dengan kata lain, Elia itu gak ada bedanya dengan Anda dan saya. Walaupun dia hidup mungkin di zaman sebelumnya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Elia itu manusia biasa. Ya, nggak ada bedanya. Seperti ketika saudara melihat ya suami istri saudara, ketika saudara melihat orang tua saudara, ketika saudara melihat anak-anak saudara, ya begitulah Elia adanya karena dia manusia biasa. Jadi saudaraku sekalian, yang menarik adalah ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Manusia biasa berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Saudaraku sekalian, mujizat terjadi. Alkitab dengan jelas menulis mengatakan waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh artinya dia fokus, dia bertekad, dia percaya, dia penuh iman. Dan ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh hujan tidak turun, benar-benar tidak turun. 3,5 tahun itu hujan tidak turun. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh dia mengubah sebuah tatanan dari alam semesta. Kita tahu bahwa hujan itu mungkin ada musim hujan, musim dingin, musim kemarau dan
lain sebagainya. Dan saudaraku sekalian, sebuah tatanan alam semesta yang telah Tuhan ciptakan, yang telah berlangsung demikian lama, akan tetapi ketika ada satu manusia biasa yang berdoa dengan sungguh-sungguh, ada satu manusia biasa yang berdoa dengan iman, maka itu terjadi sebuah perubahan. Tatanan yang telah tersusun dengan baik, berjalan ya sebagaimana adanya, mengikuti alurnya, sistemnya, itu terjadi perubahan. Ya, hujan tidak turun, tidak 1 hari, tidak 1 bulan, tidak 1 tahun, tetapi 3,5 tahun. Ya, Elia manusia biasa, Elia sama seperti Anda dan saya, tetapi yang membedakan adalah dia berdoa sungguh-sungguh dan mujizat terjadi pada saat itu. Ketika dia berdoa hujan agar tidak turun, itu hujan tidak turun, saudaraku. Dan ketika dia kembali berdoa agar hujan itu turun. Saudaraku sekalian, seorang manusia biasa yang gak ada bedanya dengan Anda dan saya, itu bisa melakukan sebuah karya yang luar biasa. Manusia biasa, tetapi dia sanggup menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Nah saudaraku sekalian, saya mau Anda mulai melihat dan menemukan bahwa Elisa itu bukan dewa, dia bukan punya kelebihan apapun dengan kita. Karena Alkitab dengan sangat amat jelas berkata, dia manusia biasa seperti Anda dan saya. Dengan kata lain, kalau Elisa berdoa sungguh-sungguh, kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Maka kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan juga bisa dinyatakan atas kehidupan saudara. Amin saudaraku. Kalau Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan itu terjadi di dalam kehidupannya. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Ketika Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, saya juga percaya mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan saudara. Kuasa Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat, saudara akan menerima, saudara akan mengalami mujizat Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Nah ini yang saudara perlu mengerti, bahwa saudara bisa menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupan saudara. Jadi kuasa itu bukan saja milik pendeta, kuasa itu bukan milik satu orang yang katanya hidupnya suci, kudus dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, saya mau Anda mulai mengerti bahwa ya siapapun yang namanya anak Tuhan, siapapun yang namanya orang Kristen, dia bisa menghadirkan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu sangat menarik Yakobus 5:17-18 ini. Jadi saudaraku sekalian, melalui doa Anda dan saya itu bisa mengalami ya pernyataan kuasa Allah yang sangat amat luar biasa. Jadi dengan kata lain atau artinya saat Anda berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan iman, maka Anda akan melihat kuasa Tuhan bergerak dalam kehidupan Anda. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Amin saudaraku. Oleh sebab itu pada waktu saudara berdoa, maka tidak ada ya tembok yang besar, yang tinggi, yang tebal yang bisa menghalangi saudara. Tidak ada jurang yang besar, yang lebar yang bisa menghalangi saudara. Kenapa? Karena ketika kuasa Tuhan ada bersama dengan Anda, itu tembok yang tinggi, tembok yang besar, tembok yang tebal itu bisa dirobohkan. Jurang yang lebar itu bisa didekatkan saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan berkata bagi dia tidak ada yang mustahil. Nah saudaraku sekalian, saat kita berbicara tentang kuasa doa, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh, ada begitu banyak kesaksian tentang kuasa daripada doa. Artinya ketika ada orang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saudaraku sekalian, dalam Kejadian pasal yang ke-25-21 dikatakan demikian. Waktu Ishak menikah dengan Ribka, ternyata Ribka itu mandul saudaraku. Ya, mandul, dia gak bisa punya anak. Tetapi Alkitab berkata Ishak berdoa minta kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ribka yang mandul itu kemudian hamil saudaraku sekalian. Bukan saja Ribka, di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ya mungkin sekitar ayat ke-12 ya bagian A, dikatakan Hana berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia gak bisa punya anak. Dan ketika dia berdoa, dia minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Tuhan memberikan dia Samuel saudaraku. Ya, bahkan saudaraku, yang menarik, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, kalau nggak salah sekitar ayat 8 sampai ayat 20-an lebih, saudaraku sekalian ada peristiwa sangat menarik.
Waktu itu pasukan Aram datang untuk mengepung, menyerang Elisa. Bujangnya itu ketakutan. Ya, pada waktu dia ketakutan, Elisa minta kasih karunia Tuhan. Elisa berdoa dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan membuka mata bujangnya. Mata rohani. Jadi begitu dia berdoa, tiba-tiba mata bujangnya itu ya terbuka. Begitu dia lihat keluar jendela, oh ternyata pasukan ya tentara sorga itu mengelilingi mereka. Ya, tapi pada waktu yang sama, Elisa berdoa supaya Tuhan membutakan mata tentara-tentara Aram. Apa yang terjadi? Elisa ketika berdoa, Tuhan membutakan tentara Aram punya mata. Oleh sebab itu mereka heran, tidak menemukan rumah Elisa ada di mana, tidak menemukan di mana Elisa itu ada. Mereka nggak bisa berperang. Jadi saudaraku sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Di sini saya mau saudara mulai melihat bahwa doa bisa menghadirkan kuasa Allah yang sangat amat luar biasa. Ya, doa bisa melakukan apapun. Ya, asal Anda itu mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Atau dengan kata lain, saat saudara berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan iman, saudara akan menerima kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya bersyukur minggu lalu saudaraku di dalam grup WhatsApp. Sebenarnya ada orang yang mulai send ke saya, lalu saya taruh ya di dalam grup WhatsApp. Saudaraku sekalian, ya kalau Anda yang berada di dalam grup jemaat, saudara bisa mendengar kesaksian-kesaksian orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak tim Presumworship kita, anak-anak penari, ya kemudian jemaat, dan saudaraku sekalian, ya itu sangat luar biasa. Ya pundak, ya yang sakit, bahkan ada yang berkata dia sudah fisio 3-4 bulan, tetapi nggak sembuh-sembuh. Minggu lalu dia didoakan, dia tumpang tangan waktu kita doa syafaat untuk yang sakit, dia disembuhkan oleh Tuhan. Ya, bahkan saudaraku sekalian, ada yang ya mungkin banyak tidak ada yang tahu jari kaki, tapi Tuhan tahu saudaraku sekalian. Tuhan berkata ada jari-jari yang sakit dan Tuhan sembuhkan. Ternyata itu jari penari kita. Ya, dan saudaraku sekalian, ada banyak hal yang terjadi. Bahkan jemaat kita yang online di Aceh, dia kirim kesaksian dan dia berkata sendinya sakit ke dokter, tapi minggu lalu ya waktu kita berdoa dia yang ikut online di TV dia imanin. Ternyata sendinya sembuh, dia kirim. Ya, jadi saudaraku sekalian, perhatikan. Saya mau saudara nangkap, doa bisa menghasilkan kuasa Allah kalau kita doanya sungguh-sungguh dan dengan iman. Amin saudaraku. Ya, jadi ini hal yang saya rindu saudara mengerti ya dengan baik. Yang kedua, ketika kita berbicara doa itu adalah sarana, maka doa itu adalah sarana kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ya, Kolose pasal 1:9, firman Tuhan bilang begini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi melalui doa kita bisa ngerti apa itu kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, apa itu yang disebut kehendak Tuhan? Apa itu definisi kehendak Tuhan? Ya, saya sampaikan, saya buat sebuah definisi yang sangat sederhana. Kehendak Tuhan itu adalah apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Apa yang Tuhan inginkan atas kita, ya, atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku sekalian, kita bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita mengerti apa yang Tuhan inginkan atas diri kita, maka itu akan membuat kita tahu bagaimana kita harus hidup, itu akan membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin saudaraku. Misalnya gini, ya, Tuhan mau kita hidup kudus. Oke. Ketika kita tahu Tuhan maunya kita hidup kudus, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita ngerti gitu loh, bagaimana kita harus hidup. Ya, kalau Tuhan mau kita hidup kudus, maka yang kita lakukan adalah kita jaga hati kita, saudaraku. Jaga hati kita. Nah mungkin kita bertanya, jaga hati, apa yang perlu dijaga? Bagaimana menjaga hati kita? Saudaraku sekalian, sederhana. Kalau kita berbicara tentang jaga hati kita dari apa? Dari keinginan yang salah.
Ya, dari keinginan yang salah. Saudaraku, kenapa satu orang bisa tidak kudus hidupnya? Karena dia punya keinginan yang salah, keinginan yang dosa, keinginan negatif di dalam hatinya. Oleh sebab itu kalau saudara tahu nih Tuhan mau saudara hidup kudus, maka saudara harus mulai dengan jaga hati saudara. Jaga hati saudara dari keinginan-keinginan yang tidak benar, ya, yang salah, yang dosa, yang najis, yang cemar, yang masuk di dalam hati saudara. Kalau saudara jaga, itu nggak masuk. Tapi kalau saudara nggak jaga, jangan salahkan, ya. Kalau setan menaruh benih-benih kenajisan, kecemaran, ya, semua keinginan salah itu taruh dalam hatimu. Kita nggak bisa salahkan. Tapi kita perlu jaga, saudaraku, ya. Oleh sebab itu, jaga hati kita. Amin. Jangan kasih kesempatan sedikit pun kepada setan untuk menabur benih kenajisan di dalam hatimu, ya. Nah, kalau kita tahu Tuhan mau kita hidup kudus, ya kita perlu jaga pikiran kita juga, saudaraku, ya. Jangan sembarangan pikir, ya, lalu jangan pikir yang enggak benar, jangan pikir yang kotor-kotor, ya. Pikir ya yang benar, pikir yang kudus, pikir yang mulia seperti kata Paulus, ya. Lalu selain itu jaga perilaku kita, saudara, ya. Perilaku kita perlu dijaga. Kenapa? Kalau nggak dijaga liar jadinya, ya. Jaga perilaku kita kalau kita tahu Tuhan mau kita kudus, jaga baik-baik kita punya perilaku. Ya, artinya apa? Ya perilakunya perilaku genit, saudaraku. Ya, genit itu berlaku untuk cewek dan cowok, bukan cewek doang. Karena selama ini konotasinya kalau genit selalu urusannya cewek. Ya, belum tentu, saudaraku. Banyak juga cowok-cowok yang genit. Amin. Ya, oleh sebab itu kalau kita tahu Tuhan mau kita hidup kudus, jaga kita punya perilaku. Selain perilaku, jaga kita punya perbuatan, jaga kita punya pergaulan, saudaraku. Kenapa? Ya, Alkitab berkata, pergaulan yang salah akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Saudaraku sekalian, karena ketika Anda salah bergaul, maka bisa aja kebiasaan-kebiasaanmu yang baik, setia ibadah, setia doa, setia baca Alkitab, ya, setia hidup benar sesuai firman Tuhan. Tapi karena salah pergaulan, lama-lama ya udah nggak setia ibadah, nggak setia doa, pelan-pelan ya pudar, kemudian habis. Nggak ada lagi. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau ya pergaulan yang salah, itu kan membuat kita jatuh di dalam sebuah kehidupan yang salah maupun dosa. Oke, nah selain melalui doa kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki, ya Tuhan mau kita hidup kudus, tapi juga kita bisa mengetahui contohnya Tuhan mau kita mengasihi dia lebih dari yang lain. Nah kalau itu kehendak Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengasihi dia lebih dari yang lain, ya sederhana saudaraku, jangan ada berhala di dalam kehidupan kita. Berhala itu bukan berbicara tentang apa yang kita sembah, patung dan lain segalanya yang kita sembah, enggak. Ya enggak. Tetapi saudaraku sekalian, berhala itu berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting, lebih utama dibandingkan dengan Tuhan. Artinya ketika kita menyukai sesuatu, mementingkan sesuatu, melebihi Tuhan, maka itu menjadi berhala, itu menjadi idol ya di dalam kehidupanmu. Dan itu akan menjadi hal yang salah di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tahu Tuhan mau kita mengasihi dia, ya maka yang harus kita lakukan adalah kita mesti periksa baik-baik, jaga baik-baik agar hidup kita jangan ada berhala. Amin saudaraku. Contoh yang lain, ya Tuhan mungkin menghendaki kita untuk setia ibadah. Ya kalau Tuhan kita tahu ini kehendak Tuhan. Ya, melalui doa kita ngerti yang Tuhan mau dari saya adalah saya setia ibadah, nggak boleh bolong-bolong. Kalau memang ya Tuhan mau kita setia ibadah, udah jangan sering absen saudaraku, jangan sering absen, tapi usahakan ya agar apa? Agar kita bisa ya setia ibadah di hadapan Tuhan. Amin. Ya, nah saudaraku sekalian, ini menariknya tentang doa. Melalui doa kita bisa ngerti maunya Tuhan atas hidup kita sehingga kita itu tidak salah jalan. Melalui doa ya Tuhan itu bisa memberitahukan, Tuhan bisa kasih tahu kita loh apa yang dia inginkan atas kita. Ya, jadi ini hal yang menarik. Ya, yang ketiga sarana doa. Doa itu ada sarana
kita menyatakan keinginan kita itu kepada Tuhan. Luar biasa. Ini salah satu poin yang menjadi kesukaan banyak orang Kristen. Kenapa? Ya, Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa adalah sarana kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Artinya melalui doa kita bisa menyampaikan apapun atau kita bisa menyampaikan semua keinginan kita kepada Tuhan. Kita nggak salah loh, karena itu yang Tuhan katakan, itu firman Tuhan. Yaitu kita bisa menyatakan semua yang kita inginkan. Jadi saudaraku sekalian, hari ini contoh, dalam kehidupan saudara, saudara sedang punya masalah. Saudara menghadapi masalah, mungkin ada beban berat, ada pergumulan. Kalau itu yang saudara hadapi, kasih tahu Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, kasih tahu Tuhan apa sih yang menjadi pergumulanmu, apa sih yang menjadi masalahmu. Karena Tuhan sendiri, Alkitab berkata dengan sangat amat jelas, ya kita nggak boleh khawatir, tidak perlu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah, ungkapkanlah, sampaikan, katakan kepada Tuhan apa yang merupakan keinginan kita dalam doa dan permohonan. Jadi saudaraku sekalian, saat ini kalau hidupmu berbeban berat, datang kepada Tuhan, kasih tahu. Kalau hari ini saudara punya masalah, kasih tahu Tuhan. Saudaraku sekalian, atau saudara punya studi, saudara rindu, Tuhan memberkati, serahkan doa, serahkan pada Tuhan, studi saudara. Dan saya percaya saudara pasti akan berhasil. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Kami belajar untuk menyerahkan studi kami. Ya, kita punya 5 kakak beradik. Ya, saudaraku sekalian, kita menyerahkan semua studi kita kepada Tuhan. Dan kita semua sukses di dalam studi kami. Bahkan saudaraku sekalian, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Ya, bahwa apapun yang kita pelajari, ada kasih karunia Tuhan di dalam diri kita. Kenapa? Masih kita ingat. Walaupun ya kita sudah menyelesaikan semua kuliah kita 30 tahun lebih. Tapi kita bersyukur ada anugerah Tuhan. Sehingga apapun yang kita pelajari masih ada, masih tertinggal. Ya walaupun sebagian kita sudah kembalikan ke dosen. Ya kalau nggak dikembalikan nggak bisa ngajar dia. Jadi artinya kalau sudah saya kembalikan ke dosen, jangan tanya saya nggak tahu. Ya, karena sudah dikembalikan. Amin saudaraku. Ya, jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, kalau saudara punya karir, serahkan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, nyatakan keinginanmu. Saya percaya saudaraku, ya Tuhan akan terus memimpin karir saudara, menuntun karir saudara, karena Tuhan sudah punya janji, Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Dia akan terus buat hidup kita naik bukan turun saudara. Ya, jadi kalau saudara punya karir, nyatakan kepada Tuhan, pasangan hidup saudara, ya nyatakan kepada Tuhan, katakan minta sama Tuhan, pasangan hidup saudara, jangan cari sendiri, jangan mengikuti keinginan mata. Wow, ya cantik, ganteng, ya tinggi, waduh mantap kurus, semuanya. Saudaraku sekalian, jangan ikuti keinginan mata, tapi berdoa kepada Tuhan, ya berdoa kepada Tuhan, ya saudaraku sekalian. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan kirim pasangan untuk kita yang cocok pas. Ketika saudara berdoa, Tuhan tunjukkan, persatukan saya dengan tulang rusuk saya. Kalau Tuhan kirim pasti pas. Kalau Anda cari sendiri, repot. Kenapa? Kepanjangan, nggak bisa masuk. Kalau kita paksa masuk, sakit saudaraku. Oleh sebab itu nggak heran. Ada orang yang tidak berdoa cari pasangan. Ya awalnya begitu mulai pacaran manis. Setelah berjalan manis habis, mulai pahit. Ya mulai kepahitan ujung ginseng. Ya begitu putus, musuhan jadi musuh. Musuhnya bukan musuh biasa-biasa, musuh bebuyutan saudaraku sekalian. Kenapa? Karena waktu putus, menjelang masa-masa akhir mau putus, lagi putus. Saling menghina saudaraku, saling merendahkan. Nggak heran jadi musuh bebuyutan. Amin saudaraku. Oleh sebab itu kalau pasangan hidup, doa, tanya pada Tuhan, ya, tanya pada Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan beri, itu yang terbaik. Amin saudaraku. Ya, pengalaman pribadi saudaraku.
Ya, karena saya dulu punya keinginan, saya punya pasangan itu seperti ini, seperti itu. Ya, ya teman-teman pergaulan di Jakarta itu adalah anak-anak modeling school, saudaraku sekalian. Tetapi ketika saya bertobat masuk gereja, kemudian saya mulai melayani Tuhan dengan semua yang Tuhan beri, saudaraku sekalian, itu berbanding terbalik, saudaraku. Secara manusia berbanding terbalik, tidak seperti model, saudaraku, tingginya. Tapi ya, yang dari Tuhan itu cocok sekali, saudaraku. Ya, kalau itu dari Tuhan, itu seperti apa? Ya, cagak sepeda atau cagak motor, nopangnya luar biasa, saudaraku. Ya, nggak pernah tumbang tuh motor, nggak pernah tumbang tuh sepeda. Kenapa? Karena itu yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, ya doa saudaraku. Ya, kalau Tuhan sudah kirim, minta sama Tuhan dan percaya itu yang terbaik. Benar-benar bisa nopang, saudaraku. Amin. Ya, dan saya bersyukur karena saya mulai membayangkan, wow, kalau saya tidak ngikuti Tuhan, ngikutin keinginan saya nggak tahu hari ini saya jadi apa. Tapi karena ketika saya ngikuti keinginan Tuhan, saya taat, saya percaya, hanya saya bisa berjalan di dalam apa yang Tuhan inginkan. Amin. Ya, kalau saudara punya keluarga ada masalah, serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena doa adalah sarana kita menyatakan keinginan kita. Amin. Nah, saudara, hal-hal di atas hanyalah sebagian dari apa yang kita bisa alami dan terima melalui doa. Amin. Sekarang kita akan mulai berbicara tentang esensi doa. Tadi pembukaan doang, saudara. Ya, pendek. Saya tidak akan mengambil waktu saudara yang lama. Ya, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai esensi doa, saya rindu saudara mengerti apa itu esensi doa, apa itu hakikat doa, apa itu yang utama dari doa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya ingin bertanya kepada saudara, dan saudara perlu jujur dengan diri saudara. Kira-kira hari ini, berapa penting doa bagi saudara? Berapa penting doa bagi Anda hari ini? Coba saudara pikir, coba saudara renungkan. Atau dengan kata lain, seberapa butuh saudara berdoa? Saudaraku sekalian, ini yang saya mau saudara mengerti. Tadi saya mulai memberi gambaran betapa dahsyatnya doa. Saya memberikan gambaran apa yang doa bisa lakukan, apa yang saudara bisa alami, saudara bisa terima ya dari doa. Tetapi saudaraku sekalian, sekarang saya bertanya kepada saudara, kira-kira bagi saudara seberapa penting itu doa? Seberapa butuh saudara berdoa? Saudara perlu bertanya pada diri saudara, saudara perlu jujur dengan diri saudara. Karena kenyataan memberitahu pada kita banyak orang Kristen tahu tentang kuasa doa, banyak orang Kristen ngerti apa yang bisa diperbuat, apa yang bisa ya dia dapat dialami, dia terima dari doa. Tetapi kenyataan bahwa banyak orang Kristen tidak berdoa. Jarang berdoa, nggak sungguh-sungguh berdoa. Coba saudara pikirkan, kita semua tahu betapa dahsyatnya kuasa doa. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jarang berdoa. Oleh sebab itu saya bertanya, seberapa penting itu doa bagi Anda? Saudaraku sekalian, kalau kita hanya tahu tentang kuasa doa, itu tidak mengubah apapun. Kalau kita tahu betapa dahsyatnya kuasa doa, apa yang bisa Tuhan lakukan melalui doa. Tapi kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, engkau tidak mendapatkan apa-apa karena engkau tidak berdoa. Berapa banyak orang Kristen tahu betapa dahsyatnya doa, betapa luar biasanya doa. Tapi mereka tidak berdoa. Nah, ini adalah pertanyaan yang saudara harus tanyakan pada diri saudara. Saudara harus mengerti ya apa kehidupan saudara dan hubungannya dengan doa. Tapi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai esensi doa, perhatikan, ada banyak hal yang kita perlu mengerti. Statement yang saya buat, kelalaian dalam membangun kehidupan doa akan membuat hidup kita terbuka dan ada celah atau lobang ya, yang memudahkan setan untuk menyusup dan mengacaukan kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan serta sesama. Jadi saudara perlu mengerti,
Waktu kita tidak punya kehidupan doa yang baik, waktu kita tidak sungguh-sungguh berdoa, saudara perhatikan ya, bahwa ketika kita tidak berdoa, maka hidup kita itu ada celah, ada lubang. Alkitab berkata setan itu seperti singa yang mengaum mengeliling kita setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan 3 hari sekali, bukan sebulan sekali. Tapi setiap hari setan itu mengeliling kita. Tujuannya apa? Untuk menemukan satu lubang kecil, untuk menemukan celah. Begitu ada celah, dia masuk. Begitu dia masuk, saudaraku sekalian, dia kacaukan hidup kita. Alkitab berkata setan, ya pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi begitu ada celah, begitu ada lubang dari hidup saudara, setan masuk. Dia curi berkat Tuhan dari hidup saudara. Dia curi sukacita, dia curi damai, dia curi kebahagiaan saudara. Dia hancurkan semua yang baik, dia rusak semua yang baik. Melalui apa? Melalui celah dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, kita jangan anggap remeh tentang hal doa. Karena kelalaian kita membangun doa, kehidupan doa itu sama dengan kelalaian kita membangun benteng hidup kita. Jadi tidak ada perlindungan, tidak ada covering. Artinya saudara perlu mengcover hidup saudara dengan doa saudara, melalui doa saudara. Ini penting. Ini penting saudaraku. Ya, karena itu kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa sebagai orang Kristen, kita jangan tidak berdoa. Kita jangan anggap remeh tentang doa. Ketika kita berbicara tentang doa, sebenarnya apa itu doa saudaraku? Apa itu doa? Saya katakan saya buat sebuah definisi yang sangat sederhana. Ya, doa itu adalah komunikasi antara kita sama Tuhan. Doa adalah komunikasi antara Anda sama Tuhan. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, itu berarti melibatkan dua pihak, yakni kita sama Tuhan. Itu komunikasi. Kalau kita bicara komunikasi, selalu bicara dua arah. Karena sebuah komunikasi tidak akan terbentuk apabila hanya satu pihak yang berbicara atau menyampaikan sesuatu. Tadi pagi saya berikan contoh. Orangnya pas ada contoh. Ya, Ibu Mariana, Ibu Ating. Dia seorang pembicara spesialis ya, motivasi ya di asuransi. Ya, saudaraku sekalian diundang kemana-mana. Ya. Dia seorang pembicara, seorang motivasi. Waktu dia bicara bukan komunikasi saudaraku. Karena waktu dia bicara, dia ngajar, dia motivasi, sampai motivasi, dia presentasi, orang lain dengar. Itu bukan komunikasi. Sekarang juga bukan komunikasi, saya khotbah sudah dengar doang. Ya, saya ngomong-ngomong dari tadi di atas. Ya, sudah dengar. Ini bukan komunikasi. Ya. Kalau komunikasi, saudaraku sekalian, yang dinamakan komunikasi adalah di mana dua orang itu sedang bicara, itu sedang ngobrol. Ya mungkin saja mereka sedang bertanya satu sama lain atau sedang menyampaikan, menceritakan sesuatu di antara mereka. Ini pembicaraan dua arah, ini komunikasi. Jadi ketika kita bicara tentang doa, ketika kita bicara mengenai hakikat doa, esensi doa, kita berbicara tentang sebuah komunikasi yang terbentuk, terbangun antara Anda sama Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, yang menjadi persoalan adalah selama ini banyak sekali orang Kristen menjadikan doa sebagai sarana penyelesai masalah dan sarana pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan mereka. Doa mereka itu hanya meminta Tuhan melakukan sesuatu bagi mereka. Ini, itu, dan lain sebagainya. Tuhan memang maha kuasa, saudara. Dan Yesus bahkan memberikan penegasan. Di dalam Markus 9:23 bagian B, Yesus bilang begini, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Enggak ada mustahil bagi orang percaya.
Jadi asal kita tidak ragu, kita percaya apapun kita doakan, maka itu akan terjadi. Itu Tuhan Yesus tegaskan. Ya. Jadi kalau kita berdoa minta Tuhan melakukan sesuatu bagi kita, itu memang bukan hal yang salah. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang esensi doa atau hal yang utama dari doa, maka saudara harus mengerti bahwa bukan sekadar Tuhan hanya menyatakan kuasanya bagi kita lalu mujizat terjadi, bukan. Tapi kita harus mengerti, ketika kita berbicara tentang esensi doa, bahwa doa itu adalah sebuah wadah, doa itu adalah sebuah tempat di mana kita itu bisa berjumpa dengan Tuhan, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, di mana kita bisa semakin mengenal Tuhan, di mana kita bisa semakin dekat, akrab dengan Tuhan. Itu doa, itu esensi doa, saudaraku. Jadi ketika kita berdoa, maka akan terjadi sesuatu yang disebut dengan proses pembangunan hubungan antara kita sama Tuhan. Dengan kata lain, doa itu adalah sebuah proses pembentukan hubungan Anda sama Tuhan secara pribadi. Ini yang kita perlu mengerti. Ini yang perlu kita mengerti. Jadi saat kita berbicara tentang esensi doa, kita berbicara tentang hakikat atau yang utama dari doa, maka harus ada sebuah proses pembentukan atau pembangunan hubungan secara pribadi yang terjadi antara engkau sama Tuhan. Jadi bukan satu arah, bukan kita menyampaikan semuanya. Ya, apa yang kita inginkan, undak-undak kita, ketakutan kita, ya kebingungan kita, kebimbangan kita, semua kerinduan kita sampaikan kepada Tuhan dan selesai. Gue sudah selesai berdoa. Enggak begitu, saudara. Ya, itu doa yang sangat dangkal. Itu doa hanya menghasilkan mungkin mujizat, mungkin pertolongan bagi Anda, tapi tidak menghasilkan kekuatan di dalam diri saudara. Menarik, saudara. Hubungan pribadi yang kita bangun dan kita dapatkan melalui doa, itu bisa membuat roh kita itu terkoneksi satu sama lain, yang akan membentuk jalinan roh yang kuat, baik dalam keluarga, baik di dalam perusahaan, baik dalam gereja, atau baik dalam tempat kerja, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Di dalam sebuah keluarga ada ayah, ibu, dan anak-anak. Ya. Dan mereka masing-masing itu ya punya kehidupan doa yang baik. Dan ketika mereka berdoa, selalu terjadi sebuah proses pembentukan hubungan, terjadi proses pembangunan hubungan yang begitu luar biasa antara ayah, ibu, anak-anak sama Tuhan. Ketika mereka masing-masing punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, saudaraku sekalian, perhatikan. Ini akan membuat roh mereka, roh sang ayah, sang ibu, anak-anak itu akan terjalin menjadi satu. Oleh sebab itu, dengan sangat mudah keluarga itu menjadi seroh, sevisi, semisi, sehati, sepenanggungan, dan lain sebagainya. Se itu satu, saudaraku. Ya, jadi kalau ada jalinan ya roh di antara mereka, maka sangat mudah itu keluarga satu di dalam berbagai hal. Nggak heran saudaraku sekalian, saya mendorong dari dulu saya mendorong agar setiap keluarga bisa mengadakan peka. Peka itu PEKA, peka. Peka itu singkatan Persekutuan Keluarga Antioquia. Anda di rumah sebelum tidur, mari bapak, anak, ya istri, satu keluarga, adakan waktu 5-15 menit. Anda baca Alkitab atau Anda mulai dengan pujian penyembahan, satu lagu juga nggak apa-apa, habis itu baca Alkitab bersama-sama, lalu mulai ya sharingkan sedikit dari apa yang Anda baca, habis itu doa. Itu hal-hal yang sederhana yang saudara lakukan dalam kehidupan keluarga saudara. Kalau saudara setia lakukan peka, saya katakan saudara akan peka dengan Tuhan.
pasti saudara akan peka. Nah, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku sekalian, ya perhatikan esensi doa adalah saudara ya berdoa, tapi proses dalam doa tersebut terjadi sebuah pembangunan hubungan. Saudaraku sekalian, ya ada satu waktu saya ketemu dengan satu keluarga. Ini bagi keluarga yang, mesti bagi Anda yang telah berkeluarga, ya mungkin ya Anda yang sudah punya anak-anak, ya memang penting bagi kita untuk berdoa bagi anak-anak kita sedari kecil. Saudaraku sekalian, saya ketemu dengan satu orang yang sudah lama, ya, dan itu bukan pertemuan yang disengaja. Lalu kita punya waktu sedikit, kita ngobrol dengan beberapa, lalu ya sampai kepada masalah doa, ya, karena dia berkata, aduh begini-gini masalah gini-gini. Saya berkata doa saja kok, ya bahwa dalam doa serahkan pada Tuhan. Pokoknya kita bicara tentang doa. Ya bahkan saya berkata, ya keluarga juga didoakan, nggak apa-apa anak-anak didoakan. Lalu tiba-tiba dia bilang begini, dia berkata, Pak, Pusu, saya mau kasih tahu, kami sudah mendoakan anak kami sejak dia lahir. Artinya masih orok, dia sudah didoakan tuh anak saudaraku, ya. Dan dia berkata demikian, sekarang anak kami sudah besar, udah lulus SMA, udah kuliah, tetapi ya biasanya kalau ada kata sambung tetapi, ya biasa arahnya ke arah-arah yang agak negatif. Ya. Kami sudah mendoakan anak kami sedari dia lahir, sedari dia baby, selagi dia orok saudaraku. Dan dia berkata seperti ini, tetapi sekarang setelah lulus SMA, kuliah, kelakuannya tidak seperti yang kami harapkan. Kelakuannya tidak seperti yang kami harapkan, tidak sesuai dengan harapan kami. Lalu saudaraku sekalian, saya berkata kepada orang tuanya, saya berbicara begini. Saya berkata, jangan taruh ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi, terlalu besar atas anak-anak Anda, karena itu akan membuat Anda kecewa apabila ekspektasi atau harapan Anda itu meleset. Artinya nggak sesuai dengan harapan saudara. Saya berkata, kalian hanya perlu mendoakan dia, lalu menyerahkan anak saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai dia kalau dia taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Saya berkata, apabila anak Anda sudah besar, ya, lalu dia tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, akibatnya dia akan hidup menurut keinginan daging serta ya dia akan mengikatkan dirinya kepada perkara-perkara duniawi. Dengan demikian dia akan sulit hidup dalam kehendak Tuhan dan hidupnya akan susah dipimpin oleh Tuhan. Saya berkata, walau kalian tetap berdoa untuk dia, akan tetapi selama dia tetap berjalan dalam pilihannya lebih menuruti keinginan daging dan hidup dalam perkara-perkara dunia, maka hidupnya nggak bakalan berubah. Ya, dia akan tetap hidup dalam perbuatan daging dan terus diikat dan dibutakan oleh keinginan daging. Dan saudaraku sekalian, saya bilang gini, kalian bisa lihat perbuatannya. Kalian lihat perilakunya, ya. Kalian lihat buah-buah kehidupannya, semuanya itu kedagingan semua. Dan dia berkata benar. Saya bilang nggak ada buah-buah roh yang kekal yang saudara bisa temukan dalam kehidupannya, yang terlihat dari kehidupannya. Saudaraku sekalian, saya bilang apabila saudara, ya kalian masih tetap berdoa, ya berdasarkan harapan Anda atas anak Anda, tapi justru sebaliknya ya terjadi ya semakin jauh dari ekspektasi Anda harus hati-hati saya bilang. Kenapa? Jangan-jangan Anda bisa kecewa sama Tuhan, Anda bisa marah sama Tuhan. Dan terakhir saya bilang begini, udah sederhana, gampangnya. Saya bilang kalian jangan pusing. Jangan pusing dengan anak kalian yang sudah besar. Dia mau bagaimana, dia mau lakukan apapun, biarin. Karena nantinya dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri kepada Tuhan. Yang penting Anda sudah mendoakan, sudah mengajar, sudah mendorong, sudah mengarahkan dia bagaimana dia harus hidup di hadapan Tuhan. Selebihnya bukan urusan kalian sebagai orang tua. Saya berkata tanggung jawab kalian itu hanya mendoakan.
ya, dan terus bangun hubungan pribadi Anda sama Tuhan. Anak Anda berubah atau tidak, itu kembali kepada pilihannya. Saya bilang begitu. Saudaraku sekalian, perhatikan. Mereka fokus berdoa untuk anak-anaknya. Dia fokus mendoakan anak akan begini. Tapi mereka gak pernah bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu mereka stres, mereka kecewa, mereka sedih, mereka marah. Karena apa yang mereka doakan tidak sesuai dengan keinginan mereka dalam doa. Saudaraku sekalian, mari saya mengajak saudara belajar mengerti mengenai esensi dari doa atau hal yang utama dari doa. Doa itu bukan sarana kita minta Tuhan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ada statementnya saya buat. Ya. Doa itu juga bukan sekedar cara kita menerima apapun yang kita minta dari Tuhan. Ya. Akan tetapi doa adalah sebuah proses pembangunan hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan dan yang terus bertumbuh menjadi semakin dekat, semakin akrab. Kalau ada statementnya boleh ditampilkan kalau nggak salah ada buat. Ya, saudaraku sekalian, ini yang saya rindu saudara mengerti. Doa itu bukan sekedar sarana, ya. Saudara minta Tuhan melakukan sesuatu yang saudara inginkan. Doa juga bukan cara kita, salah satu cara atau sekedar cara kita menerima apa yang kita minta dari Tuhan. Tapi saudara perlu mengerti, doa adalah sebuah proses pembangunan hubungan pribadi antara Anda dengan Tuhan. Artinya apa? Dan bagaimana saudara itu melakukannya? Saudara, ketika saudara berdoa, ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Habis saudara boleh berdoa, boleh. Sampaikan semua ya isi hati saudara, semua kerinduan saudara, semua keinginan saudara. Saudara boleh doakan. Setelah itu ya saudara belajar. Tenangkan diri saudara, duduk diam. Lalu saudara bilang begini sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari aku? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Belajar dan biasakan punya hal seperti ini. Bukan selesai Anda doa, sampaikan semua isi hati saudara, lalu saudara berkata dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Enggak, jangan stop di sana. Ya, karena budaya kita stop di sini saudaraku. Habis itu amin, begitu amin selesai. Saudaraku sekalian, begitu selesai, ya habis. Jangan. Ketika saudara telah menyerahkan dan menyampaikan semungkin dengan saudara, coba step berikutnya, duduk diam, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, dan saya percaya satu hal, ketika saudara tanya Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada hati saudara. Saudara bisa berbicara melalui hati saudara. Tuhan bisa kasih tahu apa yang dia inginkan dari saudara. Lakukan ini. Mungkin begitu saudara lakukan, tidak langsung saudara bisa dengar apa kata Tuhan, apa suara Tuhan di dalam hatimu, apa yang Tuhan inginkan dari kamu. Mungkin belum, tetapi saudara lakukan. Dan saya percaya ketika Tuhan melihat kerinduan saudara untuk berkomunikasi dengan dia, Tuhan akan datang kepadamu. Dia akan kasih tahu, saudara akan sangat jelas di dalam hati saudara apa yang Tuhan inginkan. Saudara bisa bedakan, ini dari Tuhan, ini dari keinginanku, ini mungkin suara yang lain. Perasaan saudara atau apapun. Tapi ketika saudara sungguh-sungguh tenangkan diri, saudara tanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Apa yang Tuhan ingin aku perbuat? Tuhan mau aku hidupnya seperti apa? Saudara tenangkan diri, kasih waktu. Ya, saudara sendiri yang set waktu saudara bersekutu sama Tuhan berapa lama? Ya, saya percaya kalau Anda datang dengan sungguh-sungguh rindu, tanya Tuhan, Tuhan pasti bisa bicara. Jadi ketika kita berbicara tentang esensi doa, kita berbicara mengenai komunikasi antara Tuhan dengan kita, antara kita sama Tuhan. Kita berbicara tentang ya pembicaraan dari dua arah atau dua pihak. Saudaraku yang sangat indah. Ya, ketika saudara tahu apa yang Tuhan katakan pada saudara,
Sudah masa ada sukacita yang luar biasa, bahagia sekali, bangga. Aduh, oh Tuhan bicara loh. Tuhan mau saya begini, mau begitu. Itu sukacita yang gak bisa dibeli pakai uang, saudaraku. Benar. Saudara mesti alami itu. Ya, indah sekali. Kalau sudah terbiasa, ya dalam hal doa, saya katakan luar biasa. Seperti ketika saya ditanya, minggu lalu, kenapa Bosu bisa tiba-tiba ngomong soal jari yang sakit? Saya bilang saya nggak tahu. Saya doa tiba-tiba tuh bilang di hati, jari, doakan jari. Saya langsung doakan jari. Ya, dan saya bersyukur karena Tuhan sayang sama anak itu. Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi anak itu. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi anak itu, bukan saya loh saudara, tapi anak itu. Tapi saya yang melihat, saya mengalami, saya mendengar iman saya bertumbuh kepada Tuhan. Wow, Tuhan luar biasa ternyata, Tuhan hidup ternyata. Ya, jadi ini yang perlu saudara lakukan. Mari kita belajar supaya kita membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Ya, jangan jadikan doa sebagai penyelesaian masalah kita, jangan jadi doa sebagai tempat di mana kita meminta. Boleh, bukan tidak boleh, tapi esensi dari doa enggak sampai di sana. Ya, kalau Anda hanya berdoa minta Tuhan melakukan sesuatu, itu doamu biasa, hidupmu biasa-biasa aja. Tetapi ketika Anda berdoa, lalu dalam doa itu terjadi sebuah proses pembangunan hubungan antara engkau sama Tuhan. Jadi ketika engkau berdoa, ketika engkau berkata, Tuhan, apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Saudara, ketika saudara mengerti, saudara taat kepada apa yang Tuhan mau saudara lakukan, value, nilai hidup saudara akan bertambah. Hidup saudara enggak biasa-biasa, tapi hidup saudara akan luar biasa. Kenapa? Ngalamin Tuhan. Orang yang ngalamin Tuhan selalu hidupnya makin hari makin luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan saudara. Haleluya Jesus. Glory, glory. Renungkan saudaraku. Doa adalah hal yang biasa. Hal yang sudah umum. Hal yang semua orang tahu. Tetapi membangun kehidupan doa itu adalah hal yang berbeda. Tidak semua orang punya kehidupan doa. Tidak semua orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa. Semua orang berdoa, tapi belum tentu dalam doa mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui doa, Anda bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan engkau dikenal oleh Tuhan. Itu hal yang sangat indah. Mari saudaraku sekalian, mulai hari ini, mulai saat engkau bertekad untuk membangun sebuah kehidupan dan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Haleluya Jesus. Bapak hamba berdoa. Hamba menyerahkan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan engkau memberkati firman-Mu. Engkau mengurapi firman-Mu dan engkau menyempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar, menerima dan percaya. Dan Tuhan sendiri akan terus mengurapi mereka, memeteraikan kebenaran-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga kebenaran-Mu akan menjadi dasar yang kokoh, dasar yang kuat bagi mereka untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa. Haleluya, amin.